Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan belajar materi sejarah kebijakan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya perkenalkan, kami pembuat video dari Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 1 Tulungagung. Beberapa dari kalian pasti sulit mengingat dan mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang telah diciptakan oleh Khulafaur Rasyidin. Maka dengan video ini, semoga bisa membantu teman-teman agar mudah mengingatnya dan memahami tentang sejarah kebijakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi simak pembahasannya ya. Kompetensi dasar dan indikator pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Langsung saja kita pada pembahasan materi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan-kebijakan yang dilakukannya yaitu kebijakan yang pertama, memerangi kaum Riddah. Kaum Riddah yaitu terdiri dari orang-orang yang menjadi nabi palsu dan orang-orang yang murtad. Kebijakan yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Pada masa Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran ditulis oleh para sahabat di berbagai benda, dan karena banyaknya sahabat yang meninggal karena perang, Abu Bakar khawatir tidak ada orang lagi yang memiliki hafalan. Lalu dikumpulkanlah ayat-ayat tersebut menjadi satu dan disimpan oleh Abu Bakar. Dan yang ketiga kebijakan Abu Bakar yaitu perluasan wilayah. Selanjutnya kebijakan Umar. Pada masa pemerintahannya, Umar menciptakan kebijakannya sendiri. Antara lain, kebijakan yang pertama mengatur administrasi negara dan membentuk departemen. Salah satunya, Umar membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara. Selain itu, Umar juga membentuk Dewan Perang, lembaga administrasi ketentaraan. Kebijakan Umar yang kedua yaitu menetapkan kalender Hijriah. Awal perhitungannya berdasarkan hijrah Rasul ke kota Madinah. Kebijakan Umar yang selanjutnya ialah memperluas wilayah kekuasaan Islam meneruskan Abu Bakar. Umar pada masanya disebut Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah seperti yang sudah tertera pada video. Selanjutnya, masa pemerintahan Utsman memiliki 3 kebijakan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran, kedua perluasan wilayah, dan yang ketiga pembentukan angkatan laut. Kebijakan yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada zaman Utsman dilatar belakangi oleh perbedaan pelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Dalam penyusunannya, Utsman membentuk panitia penyusun mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan ayat Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut mushaf. Kebijakan Utsman yang kedua yaitu perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat.
Dan yang terakhir, kebijakan Utsman ialah membentuk angkatan laut untuk pertama kali bagi kaum muslim. Hal ini atas usulan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena pada masa Utsman wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, dan Konstantinopel. Kebijakan Khulafaur Rasyidin yang terakhir terjadi saat masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan yang pertama ia lakukan yaitu pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas, sebab banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Kebijakan Ali selanjutnya yaitu mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menambah wawasan kalian tentang materi kali ini? Bila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Semoga video pembelajaran dari kami bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kami, apabila ada yang salah kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.